Habib Ahmad, demi Allah, kalau satu Indonesia takut dengan kepulangan makhluk yang satu ini, ada apa dengan kalian? Ada apa? Kalau ada orang yang tidak siap dengan kepulangan imam besar, ini yang ngomong orang Arab, ada apa dengan Indonesia? Ada apa? Kalau pulangnya satu orang ini membuat Indonesia jadi getar, membuat semuanya jadi ketakutan, ada apa? Orang Arab itu sendiri menjawab, kalau begini ada rasa ketakutan, demi Allah ada kejahatan yang sedang mereka sembunyikan. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Lalu saya baru pulang umroh, alhamdulillah ketemu dengan imam besar. Beliau titipkan salam buat seluruh warga Indonesia. Saya berjumpa dengan beliau di depan haram, ditraktir beliau makan malam, 1 jam lebih berbicara tentang negeri ini. Setiap ketemu Pak TNI, Pak Polisi, demi Allah saya saksinya, imam besar. Setiap ketemu tidak lain berbicara tentang NKRI. Jadi kalau ada yang masih menganggap imam besar itu adalah penghancur, pengkhianat NKRI, berarti dia salah. Demi Allah, kami ulama tidak punya niat untuk menghancurkan NKRI. Mau tahu nggak siapa penghancur NKRI sebenarnya? Mereka adalah para pejabat yang korupsi di sana sini. Itu hakikatnya penghancur NKRI. Takbir! Kalau satu orang korupsinya ratusan miliar pejabat, mau jadi apa nasib NKRI ini? Kasus Jiwasraya, kasus Asabri, itu baru 2, masih banyak yang belum diungkap. Betul? Itulah sebenarnya yang harus dimusuhi, dibenci dan dicurigai. Demi Allah, kami ulama mau korupsi apa? Kadang-kadang amplop sering ketukar. Panitia tolong jangan terulang lagi. Nggih. Saya meneteskan air mata. Demi Allah, saya makin cinta dengan imam besar. Nih saya bocorin nih. Nih gara-gara saya sering ziarah ke imam besar. Saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. 1, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad. Tolong kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'iq, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir! Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Nggih? Nggih? Lalu hadis yang selanjutnya di bawahnya saya baca dalam kitab itu, Nabi yang menjamin arba'atun, kata Nabi ada 4. Ana, saya, musyaffa'un lahum yaumal qiyamah. Ada 4 orang, saya pastikan kata Nabi, 4 orang ini aku yang akan langsung memberikan syafaat kepada mereka. Ternyata 4 orang itu ranking pertama adalah al-mukrim li dzurriyyati. Kata Nabi, orang yang pandai memuliakan keturunanku. Lalu bagaimana nasib orang yang menghina para habaib, yang gak ngakuin habaib, mimpi dapat syafaat dari kakeknya, mimpi.
Maka kita doakan mereka-mereka yang belum dapat hidayah, dengan mudah mempermainkan foto imam besar. Siapa mereka? Siapa imam besar? Demi Allah, saya duduk dengan beliau menangis ketika ada orang Arab datang berziarah kepada beliau, orang yang punya pengaruh di sana. Orang Mekah ini berkata, Habib Ahmad, bodoh kalian Indonesia mengorbankan orang hebat seperti ini, bodoh. Kami senang dengan datangnya orang begini. Bukan cuma ahli ibadah, alim orangnya, tawadu orangnya, cucu Rasul lagi. Kami bangga bertambah cucu Nabi di negeri kami. Dulu pernah terjadi pembantaian, cucu Nabi diusir dari negeri ini. Sekarang mereka satu persatu pulang. Kami bangga. Habib Ahmad, demi Allah, kalau satu Indonesia takut dengan kepulangan makhluk yang satu ini, ada apa dengan kalian? Ada apa? Kalau ada orang yang tidak siap dengan kepulangan imam besar, ini yang ngomong orang Arab. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa? Kalau pulangnya satu orang ini membuat Indonesia jadi getar, membuat semuanya jadi ketakutan. Ada apa? Orang Arab itu sendiri menjawab, kalau begini ada rasa ketakutan, demi Allah ada kejahatan yang sedang mereka sembunyikan. Yang cuma berani lawan kejahatan cuma makhluk yang satu ini. Takbir! Yang lain gampang diajak cincai, dikasih jabatan bungkam, dikasih tekanan takut, dikasih ini hilang. Tapi orang yang satu ini hebat ini, makanya dia ditakuti. Kami titipkan pesan buat kalian Indonesia, cintai ulama yang seperti ini, yang dibenci orang munafik, yang ditakuti orang-orang pengkhianat, yang dihindari oleh orang-orang kafir. Sekarang ulama begini langkah, demi Allah langkah. Betul? Maka saya terharu, yang ngomong bukan orang Indonesia, orang Mekah, Pak. Dia bilang kalau satu Indonesia ada yang takut imam besar pulang, demi Allah ada kejahatan yang sedang mereka tutupi dan mereka sembunyikan. Kita doakan imam besar, mudah-mudahan dijaga Allah, dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah, Allah Bapak Ibu, saya ada pesan tadi dari panitia, guru kita Buya Qurtubi, pimpinan FPI Banten. Beliau titip pesan, maka bersyukur kalau ada yang ngingetin begini. Kalau iman tapi nggak ada amal, nggak sempurna. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau cuma iman tapi nggak ada amal, maka imannya tidak akan indah di sisi Allah. Biar makin berkah, kita gelar sorban, kita sisihkan. Jadikan titipan ini menjadi jalan untuk membantu kegiatan FPI. Masya Allah, banjir apapun FPI lebih dulu datang loh Pak. Saya geli loh, ada TV kok alergi banget dengan FPI. Ketika dia lagi berkunjung memantau banjir, ternyata keduluan FPI sudah datang bantu jamaah. Orang Cina pun ditolong, orang non muslim pun. Apa ini bukan Pancasilais? Begitu sedang syuting, ada FPI berdiri di belakang. Saking takutnya dengan tulisan FPI, dia suruh reporternya bergeser. Ada penyakit kebencian dalam hatinya. Betul? Padahal Masya Allah Pak, mereka ini nggak ada sponsor loh Pak, nggak ada dana-dana CSR loh, dananya dari umat untuk umat dan mengalir langsung tepat ke sasaran. Tidak ada korupsi, bahkan imam besarnya kadang-kadang mengeluarkan dana dari kantongnya. Betul? Maka ini tugas kita. Apa yang mereka perjuangkan, bantu korban-korban bencana, ini tugas kita. Jangan biarkan mereka sendirian berjuang di jalan Allah. Kalau kita tidak berani menumpas kejahatan, paling tidak uang kita, harta kita akan berbicara di hadapan Allah, menjadi saksi bahwa kita pun mujahid di jalan Allah. Insya Allah.